Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ahilario dari kelas J Teknik Informatika UNESA angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan video buatan saya mengenai sejarah komputer. Pengertian komputer dilansir dari laman Baktikominfo. Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu monitor, CPU, keyboard, mouse, dan juga printer yang saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data dan mengolahnya sesuai kebutuhan pengguna, serta menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan seperti teks, gambar, audio, video, maupun audio visual. Penemu komputer. Komputer sendiri sebenarnya sudah dirancang ratusan tahun silam. Banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Konrad Zuse, Henry Edward Roberts, Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer, sebab pada 1822 silam ia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmetika. Metode ini lantas menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Merancang mesin komputer. Karena dinilai tidak efisien menghitung menggunakan tabel, Babbage pun memulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan matematika menggunakan mesin pada tahun 1819. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Devon Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Pada saat itu, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schickhart, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Komputer buatan Charles Babbage. Apabila melihat gambar di atas, bentuk mesin tersebut sebenarnya sangat jauh berbeda dengan komputer saat ini. Namun, prinsip kerja mesin itu sama dengan komputer modern, yaitu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Devon Engine Zero konon memiliki berat hingga belasan ribu kilogram dengan tinggi lebih dari 2 meter. Mesin ini sendiri dioperasikan menggunakan sebuah engkol pegangan
yang bisa diputar secara manual untuk menyelesaikan persoalan matematika. Pada tahun 1823, pemerintah Inggris tertarik akan cara kerja mesin ini dan menyuntikkan dana sebesar 1.700 pound sterling supaya versi selanjutnya bisa segera dikembangkan. Komputer generasi pertama. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar, dikarenakan proyek ini adalah komputer generasi pertama yang diciptakan. Banyaknya biaya produksi yang diperlukan menjadi faktor mahalnya komputer generasi pertama tersebut. Besarnya komputer ini hingga bisa menempati seluruh ruangan. Contohnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter dan panjang 30 meter, beratnya mencapai 30 ton. Komputer generasi ini juga mengandalkan machine language yang level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyetel perhitungan baru membutuhkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Komputer generasi kedua. Ditemukannya transistor pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi kedua, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Beberapa contoh komputer generasi kedua yaitu Stretch, Large, DEC PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Komputer generasi kedua ini sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan, terutama untuk kepentingan bisnis. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasionalnya lebih cepat. Komputer generasi kedua akan menjadi cikal bakal perkembangan komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan sirkuit terpadu. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan chip sirkuit terpadu pada IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena lahirnya komputer generasi ketiga. Pemakaian transistor pada komputer generasi kedua
yang membuat komputer jadi lebih cepat panas. Itulah alasan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Fitur yang terdapat pada komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga sebagai berikut: listrik lebih hemat, perangkat lunak lebih berkembang, harga semakin terjangkau, kapasitas penyimpanan lebih besar, mampu berkomunikasi dengan komputer lain, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disk magnetik. Contoh komputer generasi ketiga. IBM System 360 merupakan komputer yang diproduksi oleh IBM. Ini adalah komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam page 9 sirkuitnya. IBM System 360 adalah keluarga sistem komputer mainframe yang diumumkan oleh IBM pada tanggal 7 April 1964 dan dikirimkan antara tahun 1965 dan 1978. Itu adalah keluarga komputer pertama yang merancang untuk mencakup aplikasi komersial dan ilmiah serta serangkaian lengkap aplikasi dari kecil ke besar. Komputer generasi keempat. Munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Dikutip dari Britannica, pada pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an, Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC dan komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip atau disingkat LSI. Penggunaan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Contoh komputer generasi keempat. Contoh komputer pada generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Selain itu, muncul juga TRS model 80 dengan prosesor jenis Motorola 68000 dan Zilog Z80 yang menggunakan RAM 64KB. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, IC lebih kompleks dan terintegritas. Yang kedua, menggunakan LSI Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Yang ketiga, dikembangkan VLSI Very Large Scale Integration yang membuat dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Yang keempat,
menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan atau lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Bentuk komputer minimalis dan mendukung mobilitas. 2. Tersedianya banyak fitur untuk penggunaan komputer. 3. Penerapan teknologi chip. 4. Kemampuan dari segi multimedia yang jauh lebih unggul. Contoh komputer generasi kelima seperti MacBook, Chromebook, Ultrabook, dan lain-lain. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer dimulai dari penemuan alat menghitung. Selanjutnya berkembang menjadi komputer listrik yang disertai mouse dan keyboard. Terdapat home komputer yang disertai dengan akses jaringan internet sehingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang ini.